Kalau pembangunan itu nanti dikembalikan kepada yang berkesinambungan, tentunya dasarnya pembangunan ini harus berlandaskan ramah lingkungan, perlindungan alam. Alhamdulillah melalui Menteri Koordinator Wilayah hari ini sepertinya ingin mengembalikan situasi yang ada ini sebagaimana yang terjadi hari ini, tanda-tanda alamnya sudah tidak bersahabat dengan sikap manusia. Karena pembangunan yang selama ini sepertinya hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kalau orientasinya sudah seperti itu, pasti ada sisi yang akan dikorbankan. Betul. Yaitu lingkungan. Ada beberapa kegiatan yang menurut saya, apakah ini karena DED-nya atau perencanaannya yang lemah, sehingga begitu selesai dibangun menciptakan banjir rob di lingkungan itu. Berarti ini kan belum mencerminkan pembangunan yang ramah lingkungan gitu. Ya. Kalau pemerintah ini belum sadar akan sinyal alam itu, sama saja ke depan pemerintah ini akan ngubur warga negaranya. Ya. Karena alam akan balas dendam terkait dengan kebijakan yang tidak manusiawi ini. Halo Sobat Podcast Kios Koran, kembali lagi bersama saya Odi Cornelia. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang cukup penting ini untuk kita semua apalagi untuk pembangunan ekonomi. Nah, di podcast Kios Koran ini kita akan membahas secara independen, secara netral, fakta, belak-belakan dan tidak omon-omon. Nah, di depan saya sudah ada narasumber Bapak Siadi dari Komisi D Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak Siadi. Waalaikumsalam Mbak Odi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat. Dari Malang nggih? Jenengan nggih Pak? Nggih, ini dari Malang Mbak. Kondisi aman Pak sudah Pak di Malang? Kondisinya beberapa desa itu masih terendam banjir Mbak. Ada 3 desa dari 5 desa yang kemarin terendam. Sampai hari ini yang 2 sudah surut, yang 3 airnya masih agak lumayan. Oke, masih menggenang ya Pak? Menggenang. Masih menggenang ya. Oke, Pak, kita kan akan membahas soal infrastruktur publik yang aman, nyaman, dan itu bisa mendapatkan ramah lingkungan gitu bagi masyarakat. Kira-kira untuk di daerah Jawa Timur sepenting apa Pak dengan adanya infrastruktur tersebut? Mbak Odi, yang jelas 10-15 tahun belakangan ini pembangunan kita sepertinya kurang bisa ramah terhadap lingkungan. Oke. Kalau kebiasaan ini tetap berlanjut, tentunya ada persoalan besar yang akan datang, yang akan kita hadapi bersama. Alhamdulillah melalui Menteri Koordinator Wilayah hari ini sepertinya ingin mengembalikan situasi yang ada ini sebagaimana yang terjadi hari ini, tanda-tanda alamnya sudah tidak bersahabat dengan sikap manusia. Betul. Kalau pembangunan itu nanti dikembalikan kepada yang berkesinambungan, tentunya dasarnya pembangunan ini harus berlandaskan ramah lingkungan, perlindungan alam. Maka dari itu ada beberapa kegiatan yang sudah mulai diinstruksikan oleh pusat untuk bisa dilaksanakan oleh daerah. Moga-moga daerah dalam menyambut program pembangunan yang berkelanjutan ini juga secara serius, tidak tipu-tipu. Kalau yang terjadi masih belum ada keseriusan, ini sama saja ke depan kita ini akan membuat dosa bersama-sama. Hari ini salah satu contoh, Mbak,
di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Nggih. Karena pembangunan yang selama ini sepertinya hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kalau orientasinya sudah seperti itu, pasti ada sisi yang akan dikorbankan, Betul. yaitu lingkungan. Maka dari itu, saya berharap kalau kita melakukan perubahan dalam rangka melaksanakan pembangunan, ya tentunya kita harus mengembalikan pembangunan-pembangunan yang hari ini mulai kita canangkan, ini harus menyelaraskan dengan kepentingan alam atau yang berbasis lingkungan. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Mungkin ada Pak yang dari pemerintah mungkin sudah ada implementasi itu, Pak? Sebenarnya beberapa kebijakan ini sudah mulai ada implementasinya. Jangan ada tipu-tipu karena hanya mengejar kecepatan proses pembangunan itu sendiri, yang sebenarnya itu tidak ada keselarasan dengan alam. Saya berharap seperti pembangunan jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, yang saat ini itu menjadi aspirasinya banyak warga masyarakat Jawa Timur. Kalau itu nanti benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, ya insya Allah pembangunan yang berwawasan lingkungan, istilahnya hari ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap pembangunan hijau, Mbak, itu bisa terlaksana. Hanya sepertinya masih perlu ada dorongan, baik dari kelompok pemerhati lingkungan maupun dari masyarakat yang ada. Karena begitu pembangunan itu dilaksanakan, yang menerima manfaat itu harusnya masyarakat, Mbak. Betul. Jangan sampai pembangunan itu dilaksanakan, ternyata musibahnya yang menerima masyarakat. Nah, itu. Salah satunya ada beberapa kegiatan yang menurut saya, apakah ini karena DED-nya atau perencanaannya yang lemah, sehingga begitu selesai dibangun menciptakan banjir rob di lingkungan itu. Berarti ini kan belum mencerminkan pembangunan yang ramah lingkungan gitu. Nah, ini saya berharap melalui ruangan ini kita ingin mengajak baik eksekutif, karena lembaga ini pengguna anggarannya. Kalau legislatif itu hanya sifatnya begitu ada pengajuan, legislatif akan mencoba mendalami apakah memang ini penting dan mendesak. Kalau memang itu sifatnya penting dan mendesak, pasti kita tidak akan pernah berpikir dua kali, Mbak Odi. Pasti kita akan setuju tentang itu. Langsung dilaksanakan. Langsung setuju kita, Mbak. Oke, kalau untuk masyarakat sendiri, Pak, sebetulnya infrastruktur apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini yang paling mendesak itu apa, Pak? Dan di daerah mana mungkin yang perlu sekali ini perhatian khusus bagi pemerintah? Mbak Odi, kalau kita melihat, mengamati, tidak dalam posisi untuk memanas-manasi banyak orang loh ya. Nggih, Pak. Pembangunan yang kita inginkan itu kan ada pemerataan. Ya memang tidak harus sama rata sama rasa. Tapi kalau masih terjadi ketimpangan antar wilayah, berarti kan rencana yang ada di RPJMD kita sampai 2029 ini belum terlaksana dengan baik itu. Ya kalau kita mau jujur, Jawa Timur ini, Mbak, wilayah selatan itu kan masih pedesaan ya. Dengan sendirinya banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan itu pelayanan pemerintah. Salah satunya infrastruktur, Mbak.
apakah itu jalan yang mulus. menghubung antar desa, antar kecamatan maupun jalan lingkungan. Ya. Itu satu, Mbak. Yang kedua, di Malang Selatan itu, Mbak, kalau sudah kemarau, yang namanya air bersih itu sesuatu yang luar biasa langkanya. Masyarakat, Mbak, memilih tidak mandi daripada tidak minum. Oke. Begitu kemarau puncak, ini luar biasa mengeluhnya masyarakat. Dan kejadian itu selalu berulang dari tahun ke tahun. Kalau hanya 1-2 tahun sampai 10 tahun ada penanganan sih, setelah itu sudah tidak terjadi lagi situasi itu, mungkin ya kami ini sebagai pelayan masyarakat ikut senang. Ya. Tapi kalau kejadiannya berulang hampir setiap tahun berpuluh-puluh tahun sampai hari ini belum ada solusinya, ya tentunya ada yang Mbak, keliru dalam perencanaan pembangunan ini. Itu yang terjadi, Mbak. Sehingga bukan lagi pemerintah daerah, kelompok-kelompok pemerhati sosial itu pada rame-rame kirim air bersih ke wilayah Malang Selatan. Itu insya Allah tidak terjadi hanya di wilayah Malang Selatan. Mungkin daerah Malang Barat sama, yang ada di daerah Magetan sekitar pasti itu sama. Kalau berbicara air ini, Mbak, itu kan kebutuhan dasar ya. Kalau itu belum selesai, berarti pola pembangunan kita belum menyentuh kepada hajat hidup orang banyak. Padahal di Kementerian Koordinasi Wilayah mendorong agar supaya kebutuhan-kebutuhan dasar yang menyelaraskan dengan kepentingan alam ini bisa diwujudkan. Ya, betul, Pak. Kalau setahu saya, Pak, ya, Malang Selatan itu kan dekat dengan perairan ya, laut, segala macam. Lalu yang membuat area Malang Selatan ini bisa menjadi kekeringan itu apa ya, Pak? Apakah sudah ada kajian atau apa untuk mempelajari? Wah, ini setahun 2 tahun kita bantu, tahun 3 dan seterusnya kok masih sama ya, gitu. Apalagi puluhan tahun ini sekarang. Iya, itu gimana, Ge? Mbak, konturnya di wilayah selatan itu tanahnya kan tanah kapur. Berbatuan keras, Mas. Ya memang batu-batu. Ya di sana itu mata air sumber ada 5 kecamatan itu nggak ada, Mas. Kalaupun ada itu ya sumber saat musim penghujan muncul, tapi begitu kemarau sumber ini pasti mati. Dahulu pernah sempat ada diskusi karena tidak ada lagi pilihannya kecuali harus memanfaatkan air laut untuk kepentingan air bersih masyarakat. Waktu itu pemerintah sempat melakukan kajian yang dibantu oleh akademisi untuk memproses air laut ini bisa menjadi air tawar. Ada investor yang sempat menawarkan itu, tapi setelah hitung-hitungan kekuatan APBD yang ada di wilayah Kabupaten Malang tidak mencukupi untuk itu. Waktu itu investornya dari Jerman. Oh, dari luar ya, Pak? Dari Jerman. Sepertinya kalau dari nasional, Mbak, masih belum ada tawaran untuk merespon tawaran yang dari pemerintah kabupaten itu. Tapi, Mbak, APBD kita nggak mungkin kan untuk itu. Nah, kalau waktu itu hitung-hitungannya pemrosesan air laut menjadi air tawar ini dilaksanakan, ya sepertinya 1 periode penganggaran ini hanya untuk itu. Lah bagaimana dengan SKPD pelayan masyarakat yang lain? Nah, sehingga sampai hari ini itu belum ada solusinya. Ya insya Allah bukan hanya Malang Selatan, Mbak, sekali lagi sepertinya daerah-daerah yang lain pasti mengalami yang sama. Pasti. Ya barangkali karena panjenengan yang ngundang saya, kebetulan saya mewakili Malang Selatan, mungkin saya bicara itu ya, Mbak. Iya, betul apa-apa, Pak. Iya, oke. Jadi kalau misalkan nih, Pak,
menggunakan alat yang dari investor yang dari Jerman itu tidak sekali beli langsung udah beli putus gitu ya Pak? Itu akan ada maintenance apa biaya-biaya lagi ya Pak ya? Mbak, yang jelas teknologi secanggih apapun pasti kan ada perawatan ya Mbak. Apalagi memang ya kebetulan yang siap mengajukan itu dari Jerman. Ya pada saat itu kalaupun ini ada istilah maintenance yang berkelanjutan pasti itu ada. Tapi awal mendatangkan teknologi itu yang hitung-hitungannya APBD kabupaten ini Mak tidak mencukupi untuk itu. Gitu. Boleh spill Pak berapa Pak? Ini tawarannya dari luar itu. Mungkin ya, berapa miliar atau berapa triliun mungkin Pak? Tidak perlu pasti angkanya. Waktu itu APBD Kabupaten Malang itu Mbak kalau nggak salah sudah di angka 4T. Oke. Di angka 4T. Dari 50%-nya itu yang sempat diajukan oleh investor ini untuk melaksanakan pemrosesan air laut menjadi air tawar. Ya bisa dibayangkan ya Mbak, kalau 50% dari angka itu hanya untuk satu kebutuhan kegiatan ya. Pasti yang lain juga akan terbengkalai dalam 1 tahun anggaran itu. Oke, mungkin dari dalam negeri Pak, mungkin ada, mungkin dari tidak dicarikan solusi lain ngoten Pak. Iya, dari dalam negeri mungkin Pak investor. Yang saya ketahui dari investor nasional atau dalam negeri waktu itu sih Mbak masih belum masuk sih. Saya nggak tahu apakah ada ataupun enggak, tapi dari kajian yang ada memang itu yang terbaik karena pernah melakukan kegiatannya di salah satu negara di ASEAN dan itu sukses. Oke. Terkait dengan sumur bor, Mas, saya ini pernah ada program yang saya taruh di sana itu kedalamannya hampir 160 meter. Akhirnya pada saat itu memang ada, tapi debitnya kecil Mas, kecil sekali. Sehingga kalau hitung-hitungannya dengan biaya penarikan air itu untuk distribusi ke lingkungan masyarakat, ya sepertinya masih belum menyelesaikan persoalan itu. Ada beberapa 1-2 titik itu bantuan dari Bentul. Itu pun Mas, ya kurang lebih bukan melayani dusun, tapi kelihatannya melayani RW. Oh, selevel RW ya Pak, luasannya ini. Nah, ada Bentul pernah menaruh CSR-nya, tapi bukan dusun Mas yang itu bisa dilayani, Mbak. Kemungkinan hanya tingkat RW. Oke. Jadi tetap ada kolaborasi dengan pihak swasta ya Pak sebetulnya ya. Cuman pelayanannya itu masih belum menyeluruh gitu ya Pak. Kalau Bentul Mbak menaruh kegiatannya itu melalui dana CSR-nya itu. Ya kebetulan kan posisi pabriknya ada di wilayah kabupaten ya Mbak. Di Ring 1. Otomatis ada kewajiban secara kemasyarakatan untuk membantu persoalan masyarakat yang ada di wilayah kecamatannya Gedangan waktu itu. Gedangan. Gedangan itu Malang Selatan. Malang Selatan juga. Sebelah Donomulyo. Nek jenengan pernah ke Pantai Ngudel, terus Pantai Bajul Mati, jenengan pasti lewat Gedangan nantinya. Oke. Lalu Pak, dengan masyarakat yang tinggal di sana ketika kemarau sulit air, ya pasti akan ada bantuan ya dari LSM mungkin atau dari mana atau dari perusahaan yang mungkin membantu. Mungkin dari rakyatnya sendiri nih nggak menjerit, aduh ini piye gitu, peran pemerintahnya gimana ini gitu. Walaupun kondisi geografisnya itu tadi ya tanah kapur ya Pak. Itu gimana Pak? Saya itu setiap 4 bulan sekali kan diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan silaturahim ke masing-masing desa
bisa kelurahan dalam bentuk reses itu. Oke, ya. Pada saat reses, kita ini kan ketemu konstituen kita, ketemu masyarakat, kita mencoba mendengarkan apa sih Ya. aspirasi, keinginannya. Karena saya sadar Mbak, anggota dewan itu kan ya bukan pejabat ya. Oke. Kita ini sebenarnya pelayan. Ya. Pada saat beberapa kali kita ketemu dengan warga, selalu aspirasinya itu ya tetap air bersih itu. Insya Allah teman-teman yang dari Malang Raya pasti juga menyampaikan ke SKPD terkait. Ya persoalannya sampai hari ini tuh belum ada solusinya. Oke. Belum ada solusinya. Sehingga yang terjadi ya hanya kita ini kadang-kadang prihatin. Ya. Karena ada persoalan yang serius, kita ini banyak keterbatasan. Ada prioritas yang khusus untuk melakukan pembangunan yang berorientasi pada penghormatan lingkungan. Ya, betul sekali. Oke, Pak, kita kembali lagi ya untuk ke area infrastruktur yang ada di wilayah lain di Jawa Timur. Mungkin ada nggak, Pak, salah satu contoh mungkin pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan itu ramah lingkungan? Ada, kita ini punya perda yang mengatur tentang pengolahan sampah. Ya. Di beberapa tempat, perda itu ternyata ada yang sudah terlaksana. Pengelolaan sampah ini betul-betul ramah lingkungan. Salah satu contoh begini. Ada desa yang mengolah sampahnya itu, Mbak, tidak ada yang dibakar. Oke. Organik, murni ini begitu selesai diolah, itu jadi emas hitam, Mbak. Terus yang anorganik ini dikelola oleh kelompok kecil namanya bank sampah, itu jadi dijual keluar. Ya. Ternyata Mbak, metodenya itu bikin biopori. Oh. Biopori yang diameternya 1 meter 20, dalamnya ini 3 meter. Yang pakai beton base itu. Iya. Sampah-sampah ini, Mbak, Yang organik dimasukkan di sini. Itu ya. ada 2 RW, dikelola jadi satu. Sampah-sampah ini dimasukkan di biopori ini. Begitu penuh, jadi ada 4 galian biopori. Begitu penuh ditutup, ganti ngisi yang satu. Begitu penuh ditutup, ganti ngisi yang satu. Setelah yang 3 ini penuh, yang satu ini sudah bisa diambil, 4 diisi. Ya. Ternyata begitu yang satu ini diambil, Mbak, yang namanya orang menyebut emas hitam itu saya baru sadar, baru tahu. Ternyata ini manfaatnya luar biasa. Hasil pemrosesan sampah ini, Mbak, dimanfaatkan untuk nanam sayuran yang ada di lingkungan RW itu. Oke. Di daerah mana itu, Pak? Maaf. Di daerah Pakis. Pakis. Oh, Malang, nggih. Jadi akhirnya lingkungan itu, Mbak, menanam sayuran hijau, pupuknya pakai organik. Organik, ini. Nah, ini kan pembangunan Mbak, pengolahan sampah berbasis lingkungan yang ramah. Dibandingkan, Mbak, sampah dibuang ke TPS. Dari TPS itu kalau terlambat ngambil pasti muncul bau ya. Jadi limbah bau itu salah satu penyebab lingkungan juga nggak sehat dari sisi pernapasan. Ini masih di TPS, Mbak. Ke TPA butuh waktu. Begitu sampai TPA itu hanya ditumpuk begitu saja. Nah, di sana pasti pada saat musim penghujan ini juga menjadi problem serius mencemari lingkungannya. Sehingga saya mengamati arahan yang dari perda itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Ternyata yang dilakukan ini benar-benar ramah lingkungan dan benar-benar, Mbak, ini adalah proses
pengolahan sampah yang hijau sudah. Iya. Berarti ini ya Pak, dari pihak pemerintah bisa ya memberikan edukasi-edukasi ke RT, level sampai level kelurahan atau apapun, supaya mengelola sampah secara mandiri gitu ya Pak? Mbak, yang namanya pemerintah itu kan ya pemimpin kita ya. Betul. Insya Allah Mbak, orang Jawa itu masih tunduk kepada pimpinannya. Begitu pimpinannya apa ya Mbak, memberikan contoh saja terhadap pola laku dan pola tindak, pasti orang-orang itu akan mengikuti itu. Meniru, betul. Iya. Hanya yang saya amati hari ini, pola tindak, pola laku itu masih belum bisa diwujudkan secara sungguh-sungguh. Secara sungguh-sungguh, Mbak. Mereka ini butuh diedukasi. Karena tidak semua masyarakat Jawa Timur ini, Mbak, mengetahui munculnya perda tentang pengolahan sampah itu. Betul sekali. Makanya melalui kolaborasi provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat minimal itu kecamatan, kalau itu dilakukan secara serius, pembangunan lingkungan yang berwawasan melindungi alam akan mampu diwujudkan di tempat kita. Oke. Sudah saatnya kita ini Pak, harus paham tentang fenomena alam. Tanda-tanda alam hari ini, kalau kita paham, insya Allah alam ini tidak akan menyakiti, apalagi sampai mengubur manusia. Iya. Itu karena ulah dan tingkah kita aja. Iya. Karena kadang-kala kita ini diliputi keserakaan yang berlebihan, yang menjadikan alam itu akhirnya jerit. Mbak, jeritnya alam nggak bisa kita dengarkan, tapi dampaknya itu bisa kita rasakan dan kita lihat. Betul Pak. Baik yang ada di TV maupun di koran-koran ini, iya, Mbak. ini, Pak. Ya 1.000 orang udah terkubur karena alam. Iya. Terus sampai kapan pembangunan kita itu masih menjadikan ekonomi itu jadi panglima? Iya. Kalau pemerintah ini belum sadar akan sinyal alam itu, sama saja ke depan pemerintah ini akan ngubur warga negaranya karena alam akan balas dendam terkait dengan kebijakan yang tidak manusiawi ini, Pak. Iya, betul Pak. Apakah yang di Malang ini Pak yang sedang terjadi banjir itu Pak? Apakah itu bagian dari dendamnya alam? Karena terlalu banyak mungkin infrastruktur mungkin yang belum tepat sasaran, gitu Pak. Tata ruangnya, RT RW-nya Pak. Berbicara banjir yang ada ini, Mbak, kalau kita mau jujur melihat hulunya, memang kita prihatin, Mbak. Mungkin ya Mbak, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, di hulu sumber Brantas ini masih hutan Mbak di sana. Kayunya besar-besar, Mas. 20 tahun yang lalu itu kawasannya masih berbentuk hutan. Tapi hari ini sudah tanamannya sudah berubah dari kayu ke sayuran. Ada yang pisang, ada yang pokoknya tanaman-tanaman ibaratnya semusim itu. Iya. Oh, jadi bukan karena pembangunan apa gitu ya Pak ya, di daerah sana hutan harinya berubah. Kalau saya kan terkait dengan banjir ini yang saya amati itu Mbak. Oke. Jadi hulunya ini sudah ibaratnya gundul itu. Betul. Kalau hulunya gundul, begitu ada hujan, otomatis kan tidak ada penahannya. Karena pada saat masih ada pepohonan itu, begitu hujan, air akan diserap oleh akar, bisa saja diserap oleh tanah. Pada saat musim kemarau, pohon ini akan melepas air menjadi sumber. Betul. Sehingga sumbernya, debitnya tetap Mbak? Terjaga dengan baik. Kalau itu sudah tidak ada lagi pohon, ya pastikan airnya berlalu saja, sehingga akan menciptakan longsor. Dan kalau banjir bukan air yang melewati sungai ini, tapi lumpur, Mbak. Yang kedua,
ya kita memang harus jujur, Mbak. Pembangunan di desa hari ini itu kan sudah banyak menggunakan cor-coran itu loh. Oh, oke, pembangunan itu ya. Ya, jadi sudah banyak memakai cor itu. Iya. Terus yang kedua, aspalnya sudah hot mix semua. Jadi nggak ada penyerapan air di situ ya, Pak? Otomatis, Mbak, di desa yang biasanya itu bisa menyerap air karena tanahnya masih bagus, belum jenuh, otomatis kan itu juga bagian dari penyerapan air sehingga tidak terjadi banjir ya. Hari ini kan memang perubahan lingkungan itu begitu cepat. Iya. Seharusnya kalau kita mau mengikuti arahan Kementerian Koordinator Wilayah, mungkin salah satu bangunan yang ada yang perlu ini dimasyarakatkan itu ya paving itu. Paving ya. Kalau Oke. paving kan celah-celahnya masih Betul, ada. betul. Sehingga walaupun tidak maksimal tapi bisa menyerap air saat musim penghujan. Yang kedua, ini sebenarnya Mbak, program ini sepele, program ini murah, tapi ternyata masih belum dianggap bahwa kegiatan ini manfaatnya luar biasa. Bikin biopori, Mbak. Bikin biopori minimal masing-masing rumah atau masing-masing pekarangan itu ya diwajibkan untuk bikin biopori. Biopori itu, Mbak, lobangan Ya. yang pakai alat itu ya. Ya. Kurang lebih ya Diameter 10-15 cm ya. Itu pada saat atasnya dikasih hijau, pada saat nanti hujan, biopori itu bisa nampung, meresap. Mbak. Iya. Nah, itu bisa saja dengan cara-cara itu. Ini bagian dari pembangunan yang berwawasan hijau. Sebenarnya kalau kita mau jujur, peralatan itu nggak mahal kok, Mbak. Sudahlah, kalau memang ada keseriusan, harus ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota mewajibkan warganya melalui bantuan biopori mungkin per RW hanya satu alat, per RW satu alat untuk membuat biopori secara masif. Kalau itu dilakukan, sepertinya pembangunan yang berwawasan hijau, berwawasan lingkungan ini akan dapat terrealisasi ke depannya, Mbak. Untuk yang biopori ini, Pak, apakah itu bisa diimplementasikan ke seluruh rumah warga, mau itu di kota, mau di desa, atau yang seperti apa, Pak? Atau cocoknya biopori itu di kondisi tempat tinggal yang seperti apa? Saya meyakini biopori itu bisa dilakukan di mana saja. Sepanjang masih ada tanah, biopori itu bisa. Satu misal di perumahan yang ukurannya rumah SSSS itu, Iya. sepanjang pojok depan, pojok belakang itu masih ada sisa tanah, Mbak, biopori itu bisa difungsikan atau dibuat di situ. Apalagi di kantor pemerintahan, di lembaga-lembaga pendidikan, Mbak, jangankan itu, di asetnya masyarakat sendiri, tanahnya kalau itu diarahkan untuk membuat biopori, disediakan alatnya, insya Allah pasti disambut dengan bagus oleh masyarakat. Ya, ini teknologi sederhana ya, Pak? Sederhana, Pak, tapi manfaat. Manfaat. Mungkin ada tidak, Pak, teknologi yang lebih modern, yang lebih inovatif, mungkin yang dari pemerintah yang sudah diterapkan ke masyarakat gitu, soal bangun jalan gitu kan, ternyata itu bisa menyebabkan air nggak rembes gitu kan, air nggak menyerap gitu. Akhirnya kan jadi dilematis ya, Pak. Mungkin ada tidak teknologi yang bisa menyeimbangkan itu semua? Sementara ini kalau menurut pengamatan saya, Mbak, sepertinya masih belum ya. Kalaupun ada, barangkali mungkin lepas dari pengamatan dan sepengetahuan ya, mungkin dari saya. Nggih. Karena saya pikir, Mbak, yang sederhana saja nggak dilakukan, apalagi yang maju teknologinya.
dan butuh anggaran yang cukup besar. betul. Pasti itu akan sulit juga untuk dilaksanakan, Mbak. Oke, Nggih. berarti penonton podcast Kios Koran ini wajib ini ya memulai hal yang sederhana dulu ya Pak, dengan biopori lah apa gitu ya supaya bisa menyerap air gitu ya Pak. Saya berharap melalui podcast yang ada di Kios Koran. kios koran ini bisa menjadi gerakan penyadaran untuk semuanya. Ya. Bukan saja untuk pemerintah, tapi saya berharap masyarakat, dunia usaha, dan pemerhati lingkungan. Iya. Muka-muka ini bagian dari penyadaran lewat ruangan ini, Mbak, kepada masyarakat Ya. Jawa Timur. Iya, Pak Siadi, terakhir mungkin bisa memberikan pesan bagi sobat podcast Kios Koran, kira-kira untuk infrastruktur ini tidak hanya selalu memikirkan aspek ekonomi, mungkin dari hal yang lain mungkin bisa diberikan insight-nya kepada Iya. penonton, Pak. Saya berharap, Mbak, pembangunan kita hari ini sudah saatnya untuk ada perenungan yang mendalam dari apa yang berkepentingan ini. Karena kita berharap pembangunan kita ini sifatnya berkelanjutan. Betul. Kita melakukan kegiatan pembangunan bukan hanya hari ini dan untuk hari ini, tapi untuk anak cucu kita yang akan datang. Kalau tujuannya itu berarti tidak ada lain kecuali pembangunan ini harus dimaknai punya nilai investasi jangka panjang. Tidak ada lagi pilihannya, pembangunan harus didasarkan kepada perlindungan dan menciptakan ramah lingkungan. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Siadi dari Komisi D DPRD Jawa Timur dari fraksi Golkar untuk insight-nya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga para sobat podcast Kios Koran bisa menambah wawasan ya bahwa untuk menjaga lingkungan itu bisa dari diri kita sendiri, dari tempat tinggal kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Kios Koran hari ini. Apabila sobat-sobat ada pertanyaan atau keluhan-keluhan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.